Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, berlimpah rahmat dan karunia-Nya, dan semoga selalu dalam tuntunannya, di jalannya yang lurus, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bawa kasus terapi sakit punggung. Klien saya ini masih muda. Mamanya ada klien saya, awalnya cuma ikut-ikutan dan bilang bahwa punggungnya sakit itu disebabkan oleh karena dia itu pernah waktu latihan taekwondo kena tendangan pada daerah punggungnya. Tapi namanya juga anak muda, dia nggak mau pijatnya, tidur, dia maunya dipijat ya ketika lagi duduk sambil main HP. Biasa menganggap ya syukur aja ada anak muda yang mau mencoba terapi untuk kasus-kasus seperti itu. Biasanya anak muda kan sudah tidak mau lagi dengan pengobatan tradisional terapi ini. Saya yang biasanya mencari penyebab terjadinya sebuah kasus itu dari memeriksa keadaan keseimbangan pada daerah tulang punggung seperti biasa pada daerah tulang punggung. Nah, itu saya biasanya bisa mendeteksinya itu ketika dia lagi tidur. Nah, ketika lagi tidur seperti ini, itu keseimbangan peredaran darah di tulang punggung itu lebih merata, sehingga kita bisa mengetahui di mana terjadinya ketidakseimbangan. Kita bisa mencari di mana penyebab kesalahan tersebut. Nah, dengan posisi duduk itu dan tangan tetap main HP itu benar-benar tidak bisa. Tetapi ternyata dia merasa nyaman. Sakit kepala dan sakit punggungnya merasa lebih ringan. Dan dia mau lagi, tapi tetap pada posisi duduk. Nah, setelah pada posisi terapi yang ketiga, nah setelah selesai pada terapi ketiga ini, Mbak, lain kali ibu nggak mau lagi ya dipanggil. Kenapa, Bu? Itu dengan posisi tidur, sehingga tulang punggungnya ini datar dan kita bisa mendeteksi peredaran darah di daerah tulang punggungnya. Tapi kalau duduk ini nggak bisa, jadi ibu tidak bisa mendeteksinya. Dan dengan sendirinya ibu tidak puas dengan hasil kerja ibu. Kalau Mbak manggil lagi, tapi maunya melakukan terapi tetap dalam posisi duduk, ibu nggak mau lagi dipanggil, kecuali mau tidur. Sehingga ibu bisa mendeteksi dengan benar peredaran darahnya itu tidak seimbang, peredaran darah itu di mana. Dia cuma diam, dan ternyata dia manggil lagi. Langsung saya bilang sama dia, kalau posisi duduk ibu nggak mau, karena percuma, ibu tidak puas dengan hasil kerja ibu. Dan benar, dia mau dengan posisi tidur. Nah, pada saat posisi tidur itulah saya menemukan kesalahan-kesalahan tersebut. Seperti biasa saya periksakan daerah tulang punggung ini. Periksa. Setelah saya periksa, terus sampai ke saya menemukan di mana permasalahannya, ternyata ke tangannya, langsung saya periksa tangannya. Jadi setelah menemukan ketidakseimbangan itu, maka saya periksa, ternyata jalurnya ke arah tangan ini, maka saya periksa tangannya ini sampai ke jari-jari. Setelah itu saya bilang sama si mbaknya, Mbak, duduk dulu ya Mbak, ibu mau ngomong. Nah, dia duduk, terus saya bilangin, ibu tidak menemukan adanya bekas cedera disebabkan tendangan pada saat latihan taekwondo. Tidak ada. Bersih. Jadi daerah yang dikatakan kena
tendangan taekwondo itu bersih dari cedera. Tetapi ibu menemukan adanya jaringan otot di daerah bahu ini, posisinya itu kepelintir. Ini kepelintir itu disertai dengan tarikan otot yang cukup kuat. Maka dugaan ibu, mungkin saja ini kejadiannya bisa terjadi seperti ini. Mbaknya barangkali lagi berlari kencang, ternyata di belakang ada teman yang mengejar. Nah, pada saat posisi ayunan tangan ke belakang, teman tadi menarik tangannya Mbak. Jadi teman Mbak tadi menarik tangan Mbak. Pada saat dia dapat dengan Mbak ini, langsung dia keputar sama dia. Kemudian karena dia di belakang, dia ketarik. Tapi tarikan cukup kencang. Karena cukup kencang tarikan ini, barangkali dia ingin Mbak berhenti gitu. Kita mau ngomong apa barangkali ya. Dia ingin Mbak berhenti, ingin bareng larinya. Nah, pada saat saya ngomong begitu, si Mbaknya langsung kayak gini. Kok ibu bisa tahu? Dia bilang gitu kan. Saya bilang, saya bisa tahu karena jaringan otot di daerah bahu ini posisinya kepelintir. Jadi saya gambarkan kayak gini. Allah itu telah menyusun jaringan pembuluh darah ini dengan teratur. Nah, jadi untuk sendi menghubungkan antara tulang dengan tulang dengan tulang, apalagi untuk daerah bahu ini, itu rumit sekali karena menghubungkan ke daerah pangkal lengan sebelah sini, ke bahu, ke belikat, dan ke dada. Itu jaringannya kuat sekali jaringannya kayak gini. Nah, jika ada orang melakukan tarikan pada pangkal lengan ini dan kepelintir, dengan sendirinya posisinya itu kan ikut terpelintir daerah sini. Nah, dari berubahnya posisi otot jaringan ikat pada daerah sendi ini, maka ibu tahu bahwa ini kasusnya karena kepelintir. Seseorang menarik tangan Mbak, kemudian kepelintir. Dan dia mengakui bahwa benar peristiwa itu memang terjadi sama dia. Dia sedang berlari kencang, ternyata temannya dari belakang, pas tangannya lagi ke belakang, mengayun ke belakang, temannya menangkap dan menarik dia. Ya alhamdulillah, semua permasalahan itu kita harus cari penyebabnya dulu. Setelah kita cari penyebabnya, baru kita cari jalan keluar untuk merapikan penyebabnya itu atau menyelesaikan penyebabnya itu. Kalau penyebabnya itu bisa terselesaikan, insya Allah akan kembali rapi dan akan kembali sehat, akan kembali normal jaringannya dengan sendirinya. Peredaran darah lancar kembali ke daerah tulang punggung, ke daerah punggungnya, dan juga ke arah kepala. Peredaran darah lancar, oksigennya juga lancar dengan sendirinya, tubuh kembali nyaman dan sehat. Itu aja yang ingin saya sampaikan pada sahabat, bahwa hati-hatilah, jangan serampangan kita pada teman. Jangan main tarik, main dorong, main orang lagi mau duduk ditarik bangkunya, itu bisa menimbulkan cedera yang mengakibatkan kerugian pada sahabat kita sendiri. Terima kasih telah mengikuti channel saya, dan sekiranya apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang bermanfaat untuk diketahui oleh banyak orang, mohon sahabat untuk bantu menyebarkan agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat. Wassalam.